Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azal Ferazaki dari tingkat 3C NIM 116. Di sini saya akan membahas tentang defisiensi pengetahuan tentang penyakit hipertensi berhubungan dengan kurangnya informasi. Yang pertama, teori pengkajian yang didapat pada defisiensi pengetahuan tentang penyakit hipertensi berhubungan dengan kurangnya sumber informasi pada pasien. Hipertensi adalah data subjektifnya. Pasien tidak dapat mengontrol makanan yang dikonsumsi seperti makanan yang berminyak. Yang kedua, pasien tidak mampu melakukan gaya hidup sehat. Yang ketiga, perilaku pasien mencerminkan ketidakinginan untuk mengubah kebiasaan. Lalu data objektifnya yaitu pasien terlihat pucat, pasien terlihat berbaring. Lalu pembahasannya adalah dalam pengambilan diagnosa keperawatan, keluarga Tuan A kurang tepat atau terdapat kesenjangan terhadap kurangnya sumber informasi. Kurangnya sumber informasi ini yaitu dari penyuluhan terhadap kader-kader yang di masyarakat untuk memberikan penyuluhan terhadap keluarga sehingga tepat. Lalu yang kedua adalah diagnosa keperawatan adalah penilaian klinis terhadap respon manusia terhadap gangguan kesehatan atau proses kehidupan atau kerentanan respon dari seorang individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan lainnya. Batasan karakternya seperti ketidakakuratan mengikuti perintah, ketidakakuratan melakukan tes, dan lain sebagainya. Lalu pembahasannya itu pada kasus karena Tuan A mengalami mengkonsumsi rokok, minum kopi, dan makanan goreng dengan pola hidup yang masih diterapkan oleh Tuan A, maka Tuan A memiliki terjadinya komplikasi akibat hipertensi. Komplikasi ini diantaranya seperti pembuluh darah otak seperti stroke, perdarahan otak, lalu ada gagal ginjal. Lalu yang ketiga, perencanaan keperawatan adalah tindakan keperawatan tertulis menggambarkan masalah kesehatan pasien. Hasil yang diharapkan tindakan-tindakan keperawatan dan kemajuan pasien cedera secara spesifik. Perencanaan keperawatan keluarga adalah sekumpulan tindakan yang direncanakan oleh perawat untuk membantu keluarga dalam mengatasi masalah dengan melibatkan anggota keluarga. Lalu pembahasannya itu dalam pengelolaan defisiensi pengetahuan kesehatan dengan hipertensi, peneliti merancang perencanaan keperawatan untuk mencapai tujuan yaitu menyelesaikan masalah defisit pengetahuan dan penyakit hipertensi. Lalu selanjutnya adalah hasil pengajian fungsi keluarga khususnya dalam fungsi perawatan kesehatan didapatkan bahwa keluarga Tuan A belum mampu mengenal masalah kesehatan pada hipertensi, khususnya hipertensi primer seperti hipertensi etiologi, klasifikasi, tanda dan gejala maupun lainnya. Lalu pembahasannya itu menurut Manuel Kestel tahun 2004, teknologi adalah kumpulan alat turun dan prosedur adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk pekerjaan tertentu dalam kondisi dapat memungkinkan pengulangan. Hal tersebut bahwa teknologi zaman sekarang membantu dalam proses penyuluhan kesehatan. Lalu yang terakhir yaitu menurut Harmoko 2012, evaluasi merupakan tahap penilaian untuk melihat keberhasilan dari rencana tindakan. Bila tidak atau belum berhasil, maka perlu disusun rencana baru sesuai semua tindakan kegawatan mungkin. Harmoko tahun 2012, evaluasi merupakan tahap penilaian untuk melihat keberhasilan dari rencana tindakan yang telah diberikan. Bila tidak atau belum berhasil, maka perlu disusun rencana yang baru sesuai tindakan keperawatan mungkin tidak dapat dilakukan dalam satu kali kunjungan keluarga. Pembahasannya, setelah dilakukan kunjungan selama 3 kali, pasien mengalami perubahan dari pola hidup atau gaya hidup menjadi lebih baik dengan melakukan diet yang efektif serta melakukan prosedur yang telah diberikan yang terdapat di NOC. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum.